Sudah sepekan konflik antara Israel dan Palestina terjadi. Dilansir dari Al Jazeera, Israel mengklaim telah menjatuhkan 6.000 bom dalam kurun waktu 6 hari terakhir. Itu artinya 4.000 ton bom telah dijatuhkan ke wilayah Gaza. Tercatat sudah lebih dari 1.400 orang meninggal dunia dari pihak Palestina. Jumlah korban meninggal tersebut diantaranya 447 anak-anak, 248 wanita, dan 10 petugas kesehatan. Seluruh lingkungan di Gaza yang merupakan rumah bagi 2,3 juta orang yang setengahnya merupakan anak-anak telah hancur luluh lantak akibat pengeboman yang dilakukan oleh Israel. Kondisi ini mengakibatkan 338.000 orang Palestina harus meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, di bagian tepi barat yang merupakan bagian Palestina yang terpisah dari jalur Gaza, tercatat sudah 31 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 orang terluka. Sementara laporan dari pihak Israel tercatat sedikitnya 1.300 orang meninggal dunia dan 100 orang ditawan oleh kelompok Hamas. Sementara itu, keadaan di jalur Gaza menyebutkan bahwa banyak warga Gaza telah kehilangan tempat tinggalnya. Lebih dari 1.000 rumah telah rata dengan tanah. Selain itu, 560 unit rumah lainnya rusak berat, serta lebih dari 12.600 rumah mengalami kerusakan akibat serangan udara oleh Israel. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA juga melaporkan bahwa pasokan air di wilayah Gaza sudah berkurang drastis akibat dari pengepungan yang dilakukan oleh pihak Israel di jalur tersebut. Hal ini akan mengancam lebih dari 650.000 orang yang akan mengalami kekurangan air. Selain itu, sistem pembuangan limbah yang telah hancur mengakibatkan air limbah yang berbau busuk mengalir di jalan-jalan. Hal ini akan mengakibatkan masalah baru karena bisa mengganggu kesehatan. Selain itu, pemakaman di Gaza juga sangat berbahaya untuk dijangkau. Hal ini mengakibatkan banyak keluarga yang berduka cita harus menguburkan korbannya di tanah-tanah kosong. Kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa sistem kesehatan di Gaza yang sudah diblokade selama 16 tahun sekarang berada di ambang kehancuran. Satu-satunya pembangkit listrik di sana harus berhenti beroperasi dan terpaksa ditutup di hari Rabu kemarin. Hal ini terjadi karena pembangkit listrik tersebut telah kehabisan bahan bakar. Laporan dari Komite Palang Merah Internasional menyatakan bahwa rumah sakit di Gaza beresiko menjadi kamar mayat. Hal ini dikarenakan banyaknya warga sipil yang terluka parah dan harus dilarikan ke bangsal-bangsal yang penuh sesak, di mana tempat tidur dan persediaan medis sudah hampir habis. Gaza yang sudah kehilangan sumber listrik bisa mengakibatkan terancamnya bayi-bayi yang baru lahir yang masih membutuhkan inkubator, serta para pasien lansia yang membutuhkan oksigen. Dari 13 rumah sakit yang ada di Gaza, hanya sebagian yang masih bisa beroperasi, dan sebagian yang lainnya sudah kekurangan bahan bakar dan pasokan medis. Akibatnya, rumah sakit tersebut harus berhenti beroperasi. Hal ini terjadi setelah pernyataan Israel yang akan memutus pasokan bahan bakar, listrik, dan air sampai seluruh sandera warga Israel dibebaskan. Bantuan kemanusiaan juga sudah mulai dipersiapkan dari Qatar dan Yordania. Dalam hal ini, Mesir akan memfasilitasi penerbangan menuju Gaza. Selain itu, Mesir juga sudah membuka penyeberangan perbatasan Rafah antara Sinai dan Gaza. Mesir juga meminta kepada pihak Israel untuk tidak menargetkan dan menyerang sisi penyeberangan tersebut. Bandara El Aris di Sinai Utara yang berjarak sekitar 45 km dari perbatasan Gaza akan digunakan untuk menerima kiriman bantuan yang akan didistribusikan untuk korban konflik tersebut. Pihak Israel juga telah mengumumkan kepada seluruh warga Gaza yang berada di Gaza bagian utara untuk segera pindah ke bagian selatan dalam waktu 24 jam. Hal ini menyusul rencana Israel yang akan menyerang melalui jalur darat di bagian utara Gaza. KBRI di Amman, Yordania melaporkan bahwasanya hingga kini tidak ada WNI yang menjadi korban akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Di wilayah jalur Gaza, KBRI mencatat ada 13 orang WNI yang berdomisili di wilayah Gaza. Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi di Gaza melalui KBRI yang berada di Yordania, Mesir, dan Lebanon. Sementara itu, laporan dari Kemenlu Thailand mengatakan sebanyak 12 warga Thailand telah meninggal dunia dan 11 lainnya masih disandra oleh kelompok Hamas. Serangan ini adalah salah satu eskalasi paling serius dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Serangan dari kelompok Hamas dimulai tepat setelah fajar di hari Sabtu.
yang bertepatan dengan hari Sabat Yahudi dan bertepatan juga dengan hari perayaan Simchat Torah. Serangan yang dilakukan kelompok Hamas yaitu dengan menembakkan roket ke wilayah Tel Aviv dan Yerusalem. Lalu Israel membalas serangan tersebut dengan menggunakan serangan udara yang menyasar ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Serangan ini menewaskan staf lokal Mercy yang tengah berada di dalam ambulan yang sedang membawa korban menuju RS Indonesia. Selain itu, wisma tempat tinggal relawan yang berada di area RS Indonesia juga mengalami kerusakan.